atau squid negatif gitu ya. Nah, sama juga, jadi kalau ini nggak normal juga ya. Nah, nanti kalau proses selanjutnya itu membutuhkan kasus normal ya harus ada treatment yang lebih lanjut. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang misalnya untuk deteksi kemampuan proses gitu ya. Deteksi kemampuan proses, batas spek tertentu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah box plot. Nah, box plot ini atau whisker diagram ini adalah bisa menampilkan 5 informasi sekaligus dalam sebuah grafik ya. Nah, jadi ini ada yang pertama adalah nilai median atau second quartile ini ya, nilai median. Kemudian yang kedua adalah kuartil pertama, yang ketiga kuartil ketiga. Nah, kemudian nilai maksimum dan nilai minimum. Ini jadi dalam satu plot ini kita bisa tahu 5 alat ukur sekaligus gitu ya. 5 ukuran sekaligus yaitu nilai minimum, maksimum, Q1, Q2 dan Q3 gitu ya. Nah, ini kalau ada data outlier, ini ketahuan dia akan jatuh di luar ring tersebut gitu ya. Di luar ring tersebut. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi outlier ini biasanya. Nah, bagaimana contohnya kalau dia itu normal distribusi yang kanan atas itu ya. Bagaimana kalau dia itu positif skewness-nya, yang bawah itu bagaimana kalau dia negatif skew-nya. Jadi dia posisi mediannya itu di sebelah kanannya, agak miring ke kanan gitu ya. Nah ini kalau kita jadi menampilkan bivariate data ya, pakai box plot seperti ini, bisa juga seperti ini. Dia menampilkan 2 data secara bersama-sama ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah scatter plot. Nah, scatter plot ini kalau kita menampilkan 2 data ya secara bersama-sama, jadi antara sumbu X dan sumbu Y ini kita tampilkan secara bersama-sama dalam satu dimensi. Nah, ini bisa kita lakukan dengan scatter plot. Secara sekilas ini bisa digunakan untuk melihat apakah 2 data tersebut itu mempunyai hubungan atau enggak. Ya, secara sekilas bisa kelihatan nanti. Nah, oke. Nah, seperti yang sebelah kiri itu antara relative risk index kemudian sama journey to worksite gitu ya. Jadi kelihatan polanya. Kemudian yang sebelah kanan antara relative accident rate sama daily precipitation ya. Jadi curah hujan ya. Nah, itu kalau yang sebelah kiri itu agak kelihatan punya pola tertentu ya. Kalau yang sebelah kanan kurang kelihatan polanya itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan melalui scatter plot. Nah, ini contoh datanya misalnya ini kalau contoh di sini misalnya adalah antara data suhu atau temperatur dengan penjualan es krim ya. Penjualan es krim. Nah, ini gimana scatter plotnya? Nah, ternyata ada semacam pola ya, di mana semakin tinggi temperaturnya penjualan es krimnya semakin meningkat gitu ya. Nah, tapi tentunya ini hanya sekedar eksplorasi awal ya. Jadi secara grafis tanpa kita melakukan uji apapun bisa kita lakukan dengan melalui scatter plot ini. Oke. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat yaitu distribusi data ya. Nah, distribusi data atau penyebaran data. Nah, di dalam statistik ada 2 jenis distribusi yang kita kenal ya, yaitu distribusi discrete atau
dan distribusi kontinu ya, diskrit atau kontinu. Nah, macamnya diskrit biasanya ada Bernoulli, ada binomial, ada uniform, ada Poisson. Sedangkan yang kontinu ada normal, ada chi-square, ada eksponensial, ada logistik, sama ada statistik. Nah, fungsi distribusi ini adalah bagaimana nanti hubungannya kita mempelajari pola data ya. Mempelajari pola data. Apakah dia itu mempunyai pola data sesuai dengan distribusi tertentu atau enggak gitu ya. Apakah dia mempunyai pola yang sama dengan distribusi tertentu atau enggak. Nah, itu nanti ada prosesnya melalui fitting distribusi gitu ya. Ada proses fitting distribusi. Oke. Nah, ini perbedaan antara yang discrete distribution sama yang continue ya. Nah, yang discrete distribusi ini tentunya outcome-nya itu nggak bisa fleksibel ya, beda dengan continue. Jadi kalau kita kasih nilai X tertentu, itu nilai Y-nya itu nggak bisa fleksibel ya. Kalau continue fleksibel sekali ya, karena dia sifatnya continue. Nah, kemudian yang discrete biasanya diekspresikan dalam bentuk grafik ini ya, semacam histogram gitu, ya, atau tabel ya. Nah, kemudian kalau yang continue itu biasanya ditampilkan dalam bentuk kurva yang smooth ya, line chart gitu ya. Nah, dia polanya seperti apa itu ada namanya fungsi distribusi nantinya. Oke. Nah, ini contoh kalau data itu mengikuti fungsi distribusi Bernoulli ya. Nah, ini contohnya kalau kita melakukan tebakan antara nilai benar atau salah, ada pertanyaan ya atau tidak, atau biner, pertanyaan biner gitu ya. Nah, outcome-nya antara 0 dan 1, nah itu nanti distribusinya seperti apa gitu ya. Ini contoh data Bernoulli ya. Kemudian ini kalau contoh data yang binomial ya. Nah, ini misalnya ini kalau kita melakukan lemparan koin 10 kali, nah ini peluang muncul antara angka antara tail dan head ini berapa kali ya. Nah, ini bisa ditampilkan dalam distribusi binomial gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini ada lagi distribusi uniform. Uniform ya. Nah, ini kalau misalnya kita jadi ini setiap event kejadian mempunyai peluang yang sama semua ya. Jadi dia akhirnya seragam ya, seragam uniform. Nah, ada lagi Poisson ini, distribusi Poisson ini agak miring ke kanan ya, agak miring ke kanan ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk menghitung waktu antar kedatangan, waktu antar kejadian gitu ya. Nah, ini distribusi Poisson ini. Biasanya datanya mengikuti distribusi Poisson. Nah, kemudian ada ini yang continue, contoh continue yang biasanya kita kenal adalah normal standar ya, normal, distribusi normal. Nah, ini kalau dia mengikuti fungsi distribusi normal ya. Ada fungsi distribusinya. Nah, biasanya ada yang bilang ini adalah kurva genta atau apa lagi ya. Ya, banyak macamnya ya. Jadi normal distribusi. Nah, ada parameternya masing-masing. Baik, ini ada dua parameter mu maupun varian ya. Ada parameter lokasi sama parameter sebaran itu ya, parameter simpangan.
Nah, kalau normal standar itu parameter lokasinya 0 atau rata-ratanya 0, kemudian simpangannya 1 gitu ya. Simpangannya 1. Itu namanya normal standar. Nah, itu yang biasanya sering kita gunakan untuk analisa lanjutan gitu ya. Analisa lanjutan. Nah, itu biasanya patokannya dan normal standar. Kemudian ada lagi distribusi chi-square ya. Distribusi chi-square ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bentuk lain dari normal ya. Tadi ada hubungannya normal itu. Ya. Kemudian ada distribusi eksponensial. Nah, eksponensial, jadi ada parameter lambdanya. Kemudian ada distribusi logistik ya. Distribusi logistik. Nah, logistik ini biasanya sering kita gunakan untuk prediksi ya. Sering kita gunakan untuk prediksi. Jadi karena dia ini logistik ini nilai maksimumnya 1, nah ini bisa kita gunakan untuk prediksi ya. Jadi biasanya kita kenal dengan regresi logistik ya, karena regresinya itu mengikuti distribusi ini. Gitu. Jadi untuk memprediksi apakah suatu kejadian itu dia peluangnya mendekati 0 atau mendekati 1. Nah, itu. Nanti dia seperti ini. Kemudian ada lagi distribusi T-Staden ya. Nah, ini kasus khusus dari normal, gimana kalau dia N-nya itu kurang dari 30 gitu ya. Derajat bebasnya kurang dari 30, dia akan mengikuti fungsi distribusi normal ini ya. Jadi kalau untuk data-data kecil, biasanya ikuti distribusi T-Staden ini. Nah, distribusi T ini seringkali kita gunakan untuk pengujian ya, pengujian parameter, pengujian min test ya, uji beta min gitu ya. Nah, seringkali statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Staden T ini. Nah, kemudian yang terakhir data visualisasi. Data visualisasi. Halo? Suara keluar Pak ya? Halo? Nah, untuk data visualisasi ini ada banyak tools yang bisa kita gunakan ya. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Nah, ini contohnya saya contohkan di sini misalnya pakai R gitu ya. Pakai R kalau kita mau menampilkan pie chart seperti apa gitu ya. Nah, ini simple script-nya seperti yang sebelah kiri itu. Nah, kemudian yang bawah adalah bagaimana cara membuat histogram gitu ya. Ini kalau pakai R. Kemudian selain itu, nah ini juga ada beberapa contoh yang bisa diproduksi dengan menggunakan R ya. Bagaimana menampilkan box plot, kemudian line chart, kemudian scatter plot dalam bentuk matriks dan sebagainya. Ini kalau kita pakai R. Nah, ini kita pakai Python. Coba kita pakai Python bagaimana cara menampilkan histogram ya. Bagaimana cara kita menampilkan scatter plot. Nah, ini kita menggunakan library Seaborn ya. Seaborn ini untuk visualisasi grafik. Nah, ini kalau kita pakai Python ya. Nah, ini juga pakai Python yang lain ini jadi fungsi yang lain, jadi bisa macam-macam untuk tentunya untuk eksplorasi data ya. Bagaimana dia kalau di sini contohnya ini data
multivariate ya. Bisa pakai Seaborn ini, jadi sekaligus bisa keluar semua ya. Nah, ada juga kita bisa gunakan pakai d3.js ya. Ini kalau teman-teman bermain sama aplikasi web, bisa pakai d3.js. d3.js ini berbasis JavaScript, jadi yang dua tadi kan ada R, ada Python, nah ini JavaScript. Jadi kalau kita mau main-main sama web base, memang R dan Python memang bisa juga ya dipakai web base. Tapi R dan Python ini membutuhkan komunikasi khusus ya. Jadi butuh komunikasi khusus dengan web aplikasinya. Jadi dia bisa menjadi server tersendiri ya. Jadi web service sendiri baik R maupun Python. Nah, cuman seringkali kalau kita pengen publish di sebuah web page ya, kita pengen ada di domain tertentu gitu ya. Nah, itu seringkali domain yang kita maksud itu tidak menyediakan R maupun Python. Sehingga kita harus cari alternatif bagaimana cara menampilkan grafis itu pakai alternatif yang lain. Nah, ini kita bisa pakai d3.js. Nah, ini macam-macam juga tampilannya. Nah, ada juga pakai Gapi, ini juga cara bisa menampilkan deskriptif juga. Ini kalau kita melakukan SNA ya, Social Network Analysis. Nah, ini kita bisa menentukan di mana modusnya, pada klaster tertentu modusnya ada di mana gitu ya. Ada di node mana, kemudian nah nanti ada banyak indikatornya di sini ya, di SNA ada ilmunya sendiri. Nah, teman-teman juga bisa, ada juga yang pakai Tableau, ada yang pakai Power BI dan sebagainya. Nah, cuman itu semua kembali lagi pada kebutuhan dan kasus yang kita hadapi ya. Nah, ada yang justru dengan Excel aja sudah terpenuhi semua gitu ya, nah, yang nggak masalah gitu. Nah, ada yang ternyata harus pakai R atau harus pakai Tableau atau harus pakai macam-macam. Nah, kalau pengalaman saya sih setiap kasus kadang butuh penanganan yang berbeda-beda. Kadang kita kasus tertentu kita harus membuat sebuah aplikasi web base. Nah, itu nanti penampilan grafiknya kita pakai JavaScript yang lain gitu ya. Nah, kadang ada prosedur tertentu yang kita membutuhkan harus membuat input datanya online gitu ya. Input datanya online. Ada yang cukup input datanya offline aja cukup. Ya macam-macam. Tergantung setiap kasus yang kita hadapi. Jadi apakah sumber datanya itu harus online atau offline atau real time, nah, macam-macam. Nah, yang kita juga membuat sebuah web untuk memonitor perkembangan COVID ini ya, perkembangan COVID secara real time, ada juga seperti itu. Jadi sumber datanya kita pakai sumber data API, kita manggil dari data Debgas ya. Nah, itu otomatis juga, jadi kita input datanya otomatis narik dari sumber yang lain di luar secara online, real time. Nah, itu pendekatannya gimana? Ya kita pakai web base, aplikasi web base, kemudian kita pakai JavaScript untuk visualisasinya dan sebagainya seperti itu. Jadi setiap kasus beda-beda penanganannya. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hari. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Taufikul Halim ya, yang sudah menyampaikan materinya. Nah, sambil kita menunggu kesempatan buat rekan-rekan yang ingin bertanya live langsung, nanti tinggal raise hand saja ya.
Nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya live. Nah, Pak Alim, ini juga ada yang bertanya ini, apakah analisa deskriptif ini sebenarnya cukup bisa menjawab persoalan-persoalan, misalnya kita tanpa melakukan analisa-analisa lain yang lebih lanjut, misalnya pakai regresi atau pakai analisa-analisa multivariat lain gitu loh. Apa sih kelebihannya analisa deskriptif ini? Dan apakah setiap eh, eh, setiap kita akan melakukan sebuah proses analisa data, apakah kita harus melakukan analisa deskriptif terlebih dahulu? Bagaimana Pak Alem? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya kalau boleh dibilang selama ini di pekerjaan kita itu bisa dibilang 80% jenis analisa yang kita lakukan adalah analisa deskriptif, gitu Pak. Jadi memang ya hampir 80% lah bisa dibilang seperti itu. Justru yang inferensia itu ya kecil sekali, kecil sekali. Jadi paling sering ya kita tampilkan persentase paling besar, nilai rata-rata, preferensi paling tinggi, ya segitu-gitu aja. Jadi jarang sekali sampai kemudian kita ngecek apakah bikin prediksi apa itu ya. Memang ada, cuman kan kasuistik. Nah, jadi bisa dibilang 80% selama ini pekerjaan kita ya tentang descriptive analytics. Ya. Kalau kita memang sudah merasa cukup dengan deskripsi saja sudah terjawab semuanya, ya nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah ya. Jadi, iya, misalnya ya kita mau melihat korelasi data gitu ya. Hanya dengan scatter plot aja sebenarnya kan kelihatan pola datanya. Ya. Apakah dia punya korelasi positif atau negatif kan kelihatan polanya nanti. Ya, ya. Nah, justru 80% pekerjaan kita itu ya deskriptif sebenarnya. Ya, ya, nah, terutama sekarang ini terkait sama big data ini misalnya ya. Ya jarang sekali orang itu kemudian ya sedikit lah yang sampai ke melakukan inferensia ya. Jarang sekali. Kebanyakan ya deskriptif persentase paling tinggi atau polanya seperti apa, ya seperti itu aja. Kira-kira gitu, Pak. Ya, ini juga banyak yang bertanya nanti materinya bisa di-share atau tidak gitu kan. Ya nanti materinya pasti nanti akan kita share, nanti tunggu saja di website atau di situs tempat mendaftar kemarin ya di webinar Alphara Strategic. Nanti juga record dari webinar ini juga akan kami tayangkan di channel kami ya di YouTube. Nah, nanti pantau saja, ikuti saja webinar kita. Nah, ini ada yang bertanya mengenai outlier nih. Coba Mas Ikram. Silakan Mas Ikram. Halo? Mas Ikram? Halo? Mas Ikram? Halo? Wah, Mas Ikramnya coba di-unmute dulu. Oke. Masih mute itu, Pak. Masih mute. Beliaunya ya. Belum. Oke. Saya bacakan saja ya. Jadi mengenai penanganan outlier ini, seperti apa sih, Pak Alim? Ya. Kalau outlier dalam sebuah perhitungan pemusatan itu bagaimana sih cara penanganannya? Itu biasanya ada dua macam, Pak. Ya. Ya ekstrimnya kita take out, ya, atau trimmed mean ya, kita potong. Jadi data kita potong. Jadi yang ekstrim bawah sampai ekstrim atas kita potong sekian persen. Ya. Setelah kita urutin kita potong, jadi berapa persennya gitu. Nah, atau kita ganti, ya, kita replace mean with angka tertentu seperti itu. Nah, jadi itu biasanya dua itu alternatifnya. Apakah kita potong dengan nilai batas tertentu, yang kedua kita ganti dengan nilai tertentu seperti itu. Ya, kira-kira itu, Pak.
Biasanya pernah terjadi kasus apa itu Pak? Ini ada yang tanya kasusnya apa misalnya kalau outlier terus tiba-tiba kita lakukan sebuah treatment agar nanti bahwa data itu bisa diolah dengan baik, ketemu rata-ratanya, ketemu mediannya, ketemu modusnya. Ya, kalau biasanya yang kita temui itu kita ini kan seringkali project face to face ya. Nah, seringkali itu entah itu apakah salah wawancara atau salah entry atau salah coding gitu ya, sehingga data yang masuk ke kita itu nilainya di luar perkiraan kita atau di luar pakem yang lain, tidak seperti yang lain seperti itu. Nah, jadi kita nggak tahu. Nah, itu kan bisa jadi memang proses wawancaranya kurang bagus gitu ya, sehingga yang jawab ngelamun atau yang interview yang nggak konsentrasi gitu ya. Ya, ya. Atau itu udah benar tapi pas entry datanya yang nggak benar misalnya. Nah kita tinggal lihat aja pola data yang lain seperti apa, kemudian kalau dia ternyata agak beda sendiri, ya kita treatment seperti yang tadi, apakah kita cut atau kita replace dengan nilai tertentu seperti itu. Oke. Kira-kira itu, Pak. Nah, ini ada yang bertanya juga dari Mbak Rahma Amelia. Coba Mbak Rahma Amelia, monggo. Kalau mau live tanya, silakan. Ini masih mute juga. Mbak Rahma Amelia. Nah, ini beliau tanya begini. Apakah berbeda antara mendeskripsikan data dengan menjustifikasi data? Nah, ini apa ini Pak maksudnya? Mendeskripsikan data dan menjustifikasi data. Maksudnya mungkin klinik ini ya, justifikasi ya. Nah, nanti bagaimana sih untuk membaca data hingga nanti bisa dideskripsikan dengan tepat? Gitu Pak Ali. Ya. Bisa dibilang tadi justifikasi artinya itu ada adjustment, Pak ya. Adjustment dari si peneliti. Jadi, nah memang ketika proses pembuatan deskripsi data itu memang sebelum kita tampilkan kan kadang-kadang kita lihat dulu apakah ada yang aneh atau enggak gitu ya. Nah, kalau memang ada yang aneh baru kemudian kita lakukan justifikasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian halo? Ya, silakan. Ya. Ya, sorry agak rame ya. Jadi bisa dibilang justifikasi itu bisa dilakukan sebelum proses deskripsi juga atau selama proses deskripsi juga. Ya. Jadi ketika ada yang tadi misalnya ketemu outlier atau ketemu missing value atau ketemu data ganda dan sebagainya ya. Jadi kita yakin bahwa data itu nggak benar ya. Misalnya data ganda, udah jelas itu pasti nggak benar karena orang yang sama kemudian double entry atau sebagainya ya. Nah kalau nggak kita delete itu malah salah juga. Makanya kita lakukan cleaning data, jadi data-data yang double atau data-data yang missing value atau data-data yang outlier. Nah itu kita ada proses semacam cleaning data di sana. Nah, sehingga nanti ketika kita buat deskriptif itu nilai-nilai yang muncul di deskripsi itu sudah lebih stabil, lebih bisa menggambarkan kondisi yang ada. Kita jangan terlalu kaku. Oh ini datanya seperti ini, kita nggak boleh gini apa gitu ya. Enggak, justru kalau kita biarkan itu kadang-kadang ya kita yakin itu enggak benar gitu ya. Nah, tapi karena kita berpegangan pada norma yang tadi, ini bukan berarti ngubah data itu enggak ya, tapi ini adalah proses adjustment data gitu ya. Tentunya dengan kaidah-kaidah tertentu gitu. Yang tadi itu misalnya dengan trimmed mean atau kita ganti dengan nilai yang lebih mendekati gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian ini ditanya lagi. Bila hanya berhenti di analisis deskriptif, apakah dibenarkan untuk melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan secara umum? Nah, ini pertanyaan dari Mas
Siapa nih? Ya. Ikram. Tentunya generalisasi itu kalau kita yakin data itu sudah mewakili populasi yang ada gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin populasi itu terwakil dengan data yang kita punya, ya nggak masalah, bisa dipakai untuk generalisasi gitu ya. Nah, tentunya itu kan ada berapa tingkat alfanya, berapa margin errornya kan gitu kan. Ya. Nah, jadi itu makanya sebelum melakukan proses penelitian sebelum riset itu biasanya ada yang namanya proses sampling ya, desain sampling. Ya, jadi populasinya ukurannya berapa, kemudian dengan level margin error sekian itu kira-kira sampelnya berapa besar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira itu, Pak. Ya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi dari Pak Bima atau Mas Bima ya. Bagaimana sih penanganan terbaik pada dataset yang imbalance? Nah, bagaimana Pak? Imbalance. Maksudnya mungkin nanti dari yang kurva tadi itu ya, ada yang miring kiri, ada yang miring kanan begitu ya. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya. Data imbalance ini berarti mungkin ini ya, menceng ke kiri atau menceng ke kanan gitu Pak ya. Iya. Jadi nggak simetris gitu ya. Iya. Nah, biasanya bisa kita lakukan dengan transformasi data gitu. Jadi transformasi data bisa dengan menggunakan operasi log gitu ya. Jadi itu biasanya salah satu cara untuk menangani data-data yang agak menceng gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian Pak Alim, apa sih tips-tips dalam melakukan analisa deskriptif ini ya? Misalnya, ini ada yang tanya, kalau histogram warnanya terlalu banyak, apakah lebih bagus atau enggak? Atau bagaimana Pak Alim dalam tips-tips melakukan kayak tadi kan ada histogram, kemudian ada scatter plot, ada apalagi tadi macam-macam chart ya. Apa sih tips-tipsnya melakukan analisa deskriptif ini dan kapan kita melakukan analisa deskriptif dan kapan kita berangkat menuju ke analisa selanjutnya? Ya. Tentunya kita melihat skala data yang kita punya dulu ya. Jadi masing-masing variabel yang akan kita analisa, masing-masing variabel yang kita teliti itu skala datanya seperti apa gitu ya. Itu dulu. Nah, terus kemudian mana yang nominal, mana yang ordinal, mana yang interval, sama mana yang rasio. Nah, setelah kita temukan itu, kita eksplor semuanya. Entah masing-masing kita histogramkan, entah kita box plotkan gitu ya. Kita keluarkan summary masing-masing variabel itu dulu. Nah, kemudian langkah kedua adalah variabel-variabel yang kita duga punya hubungan, itu coba kita cross-stepkan. Nah, pengalaman selama ini yang kami lakukan, ya, semua data-data survei yang kita punya, sebelum kita mengolah lebih lanjut itu biasanya kita lakukan cross tabulasi. Ya, cross tabulasi. Nah, kalau kita biasanya kita tentukan variabel apa aja yang akan kita cross dengan semua variabel yang kita punya. Jadi kita sebut itu sebagai variabel header gitu ya, yang menjadi variabel kolomnya apa aja. Nah, kita tentukan di awal, baru kemudian kita run untuk semua variabel yang kita punya sekaligus. Ya, jadi kita nggak berulang-ulang ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau beberapa klien dari luar itu biasanya malah semua variabel itu semua di cross. Jadi ada 100 variabel ya berarti ada 100 variabel yang jadi header, ada 100 variabel yang jadi kolom. Jadi
masing-masing ada cross tab-nya. Nah, dari sana kemudian nanti selanjutnya adalah kita cek variabel mana aja yang punya semacam pola tertentu gitu ya. Jadi semacam pola tertentu, bukan sampai ke pengujian, tapi dilihat polanya aja. Jadi apakah angkanya punya pola tertentu atau enggak gitu. Nah, biasanya itu cukup di situ biasanya. Tapi kalau ada klien yang minta lebih lanjut, itu baru ada polanya, tapi coba dites apakah hubungannya signifikan atau enggak. Nah, baru kita lanjut ke analisa selanjutnya, analisa korelasi dan selanjutnya. Coba kira-kira Pak. Nah, kemudian begini Pak Alim. Jadi kadang-kadang deskriptif itu ya, orang-orang hanya banyak menggunakan frekuensi dan rata-rata ya. Nah, kapan sih? Padahal ada lagi sebuah ukuran yaitu tentang varians itu tadi ya, variasi itu. Kapan sih Pak kita menggunakan rata-rata? Kapan kita menggunakan frekuensi? Kapan kita menggunakan variasi? Mungkin Pak Alim bisa kasih pencerahan buat rekan-rekan semua. Ya, mungkin misalnya gini. Nggak hanya rata-rata ya, misalnya kapan kita menggunakan misalnya modus gitu ya, misalnya ada developer ya, atau developer misalnya ternyata dia jual rumah untuk ukuran keluarga berjumlah 4 orang ya, ternyata nggak laku ya, karena dia misalnya punya data itu rata-rata penghuninya 4 gitu ya. Tapi kok kenapa nggak laku? Nah, setelah diteliti ternyata penjualannya hanya 50%-nya aja misalnya gitu ya. Nah, setelah diteliti ternyata customer-nya itu rata-rata jumlah keluarganya itu 3 dan 5 orang. Nah, 3 dan 5 orang. Ya, kalau di rata-rata kan jadi 4. Nah, karena kita hanya melihat, atau jangan 3 dan 5 lah, misalnya 5 dan 10 gitu ya. Atau 5 dan berapa? 5 dan 9 gitu ya. Nah, misalnya ternyata data awalnya rata-rata berjumlah 7 gitu ya. Nah, karena dia bikin rumahnya untuk customer yang berjumlah 7 keluarga, ternyata bleset. Nah, ternyata kebanyakan customer-nya berjumlah keluarga 5 dan 9 orang. Nah, gitu. Kebanyakan 5 orang atau 9 orang jumlah keluarga. Sehingga yang keluarganya berjumlah 9 orang, ya tentunya nggak cukup rumahnya kan gitu. Nah, itu kalau misalnya kita hanya mengandalkan rata-rata aja. Nah, padahal ada nilai modus. Nah, itu akan ketahuan kalau kita histogramkan lebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, terkait varians ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali, karena memang hampir semua, bahkan bisa dibilang semua statistik inferensia ya, baik prediktif maupun modeling juga ya, itu kebanyakan memanfaatkan varians. Nah, kalau varians, nah gini misalnya, kalau kita punya banyak variabel ya, tentunya kita cek dulu, kalau kita mau melakukan analisa multivariate, nah cek dulu variasi antar data, gitu ya. Cek dulu variasi antar data, ya. Atau enggak multivariate, misalnya variabel itu tapi kita kelompokkan menjadi beberapa kategori misalnya. Kita cek variasi antar kelompok seperti itu. Nah, sehingga kalau memang asumsi-asumsi variasi itu terpenuhi, misalnya udah homogen, maka bisa langsung dilanjut ke analisa yang lebih lanjut. Tapi kalau variasinya ada yang nggak homogen, ada yang variasinya kecil, ada yang variasinya terlalu tinggi. Nah, itu tentunya kalau dianalisa secara simultan, secara bareng-bareng, tentu data yang punya variasi kecil itu akan hilang pengaruhnya, akan nggak kelihatan datanya, gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga
itu pentingnya kalau asumsi variasi harus homogen. Kalau kita mau analisa secara simultan ya, nah itu di sana. Tapi kalau analisa sendiri-sendiri ya sebenarnya nggak masalah, sah-sah aja kan gitu. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Pak Alim. Di